Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Ini sejauh mata memandang, gue tidak melihat ada pemain Milan dan Juventus ya. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa berita menarik yang ingin gue cerewetin teman-teman. Tentu saja dari tim kesayangan kita, Inter. Berita yang pertama terkait Coppa Italia. Dengan keberhasilan Juve menjuarai Piala Ciki teman-teman di musim ini, berarti seharusnya di Super Coppa musim depan untuk partai semifinal akan bertemu peraih Scudetto musim ini. Tim kesayangan kita, Inter, melawan runner-up Coppa Italia, Atalanta. Kemudian dari sisi sebelahnya akan bertemu juara Coppa Italia, Juve menghadapi runner-up Serie A musim ini, AC Milan. Wah gila, Super Coppa musim depan akan sangat amat seru. Nah di partai final Coppa Italia kemarin teman-teman, sebetulnya ada hal yang menarik nih, ada hal yang unik. Tapi entah deh teman-teman pada ngeh atau enggak, itu jersinya Atalanta mirip banget kayak Inter. Udah biru hitamnya mirip. Sponsor mereka di Coppa Italia adalah Paramount Plus. Jadi kalau dilihat dari jauh bener-bener persis seperti Inter. Dan ini kalau gue lihat-lihat ya, sepertinya Paramount Plus ingin menegaskan bahwa mereka adalah tipikal sponsor dadakan untuk partai final. Di tahun lalu di Liga Champions juga begitu ya. Tiba-tiba di partai final jadi sponsor Inter, kemudian berlanjut menjadi sponsor utama di musim depan. Nah untuk case Atalanta ini, apakah ini sebuah pertanda ya bahwa Paramount Plus akan menjadi sponsor resmi Atalanta di musim depan? Oh ya, ada satu hal yang menarik lagi dari final Coppa Italia, Atalanta versus Juventus. Setelah pertandingan teman-teman, seperti biasa ada sesi konferensi pers. Lalu kemudian pencetak gol semata wayang di partai final, penyelamat Juventus ya, Dusan Vlahovic, memberikan statement yang sangat amat menarik kepada wartawan. Vlahovic ngomong begini, "Sayang sekali kami tidak memenangkan Scudetto. Namun menurut pendapat saya dan orang lain juga punya pendapat yang sama, yaitu Inter memang benar-benar pantas untuk memenangkannya." Wah, ini pengakuan dari pemain Juventus loh teman-teman. Masa iya Juventini pada tidak mengakui ya bahwa Inter di musim ini sangat amat superior. Kemudian lanjut berita yang berikutnya terkait pelunasan utang Suning ya terhadap Oktri. Ini ada breaking news teman-teman. Sekitar beberapa hari yang lalu, wartawan Sky Sport namanya Barzaghi bilang begini, "Jika tidak ada kejutan, Suning diperkirakan akan menandatangani perjanjian pinjaman baru berdurasi 3 tahun dengan Pimco senilai 420 sampai dengan 430 juta. Hal ini memungkinkan Zhang untuk melunasi pinjaman Oktri pada tanggal 20 Mei. Wah, ketika baca berita itu, jujur aja gue seneng banget ya teman-teman. Gue memang sangat amat berharap ini Zhang segera melunasi utang, biar proses-proses bisnis kita yang lain bisa segera berjalan. Ternyata sekitar 2-3 hari setelah berita itu muncul, ada berita baru nih dari Sky Sport. Barzaghi, sang wartawan, bilang begini, "Perjanjian pinjaman uang antara Suning dan Pimco belum selesai. Ternyata ada beberapa turbulensi yang muncul dalam perjanjian sebelumnya dengan Oktri, yang menyebabkan perjanjian antara Suning dan Pimco menjadi terhambat di menit-menit akhir. Dan dengan munculnya beberapa masalah baru ini, maka ada kemungkinan batas waktu 20 Mei untuk perjanjian dengan Oktri mungkin akan diperpanjang untuk beberapa hari ke depan." Ada aja ya teman-teman. Ini kok kenapa ya permasalahan ini kayak berlarut-larut terus? Padahal kan ini seharusnya hal yang sudah bisa diprediksi sejak jauh. Kalau emang udah nggak sanggup, ya udah nggak sanggup. Ini pinjaman uang segitu besar, lalu durasi pinjamannya juga sekian lama. Kenapa permasalahan baru diselesaikan di menit-menit akhir dan selalu aja ada kendalanya? Ini sekarang malah mau memperpanjang batas batas perjanjian ya, yang semula 20 Mei mau diperpanjang untuk beberapa hari ke depan. Gue sih bukannya gimana-gimana. Masalahnya Inter sedang proses negosiasi perpanjangan kontrak dengan kapten dan wakil kapten kita loh, Lautaro dan Barella. Ya, tapi semoga apapun permasalahannya itu bisa selesai di bulan Mei ini ya. Jangan sampai berlarut-larut sampai Juni atau Juli. Karena kalau prosesnya sampai berlarut-larut hitungan bulan, wah ini akan mengganggu sepak terjang kita di bursa transfer musim ini ya. Karena biasanya tim-tim di Eropa pada mulai injek gas tuh untuk bursa transfer di bulan Juni atau Juli. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya. Ini ada kabar menarik dari Juan Cuadrado teman-teman. Dia baru saja meresmikan dirinya sebagai
warga negara Italia. Ini berarti ya teman-teman, kalau Juan Cuadrado kita rekrut di musim depan, kan dia kontraknya habis tuh, terus kita nggak punya rencana perpanjang. Sebetulnya menurut gua nggak apa-apa kita perpanjang lagi untuk kedalaman skuad. Toh dia tidak akan menggunakan jatah Uni Eropa lagi. Kalau nggak salah di Serie A punya jatah 2 pemain Uni Eropa kan ya per musimnya. Ini kan berarti jatahnya Juan Cuadrado bisa kita kasih ke pemain yang lain, mungkin ke Bento. Dan di satu sisi keberadaan Juan Cuadrado menurut gue masih dibutuhkan sih untuk Inter ya, untuk kedalaman skuad di sisi sayap. Lalu kemudian berita yang berikutnya dari Como teman-teman. Ini Como sepertinya akan menjelma menjadi Como sahabat Inter ya. Gazeta melaporkan bahwa setelah dipromosikan ke Serie A, Como ingin melakukan satu kudeta transfer besar di musim panas ini. Penyerang Inter asal Argentina, Joaquin Correa, yang akan kembali dari Marseille, masuk dalam transfer sebagai target potensial Como. Ayo Como, rekrut Korea nih. Lu kapan lagi punya pemain yang selain jago gocek bola, dia juga jago memanggang daging. Kemudian lanjut berita berikutnya lagi teman-teman. Dengan kemenangan kita atas Frosinone ya di Giornata sebelumnya, kemenangan 5 gol tanpa balas. Berarti Inter di Serie A sudah mencetak 86 gol. Dan ternyata kalau di total di seluruh kompetisi teman-teman, Inter sejauh ini sudah mencetak 101 gol. Gokil teman-teman. Di sini dituliskan teman-teman bahwa Nerazzurri terakhir kali mencetak lebih dari 86 gol dalam 36 Giornata adalah di musim 1950-1951. Gila teman-teman, terakhir kali lama banget. Ini Inzaghi, pelatih muda yang terus memecahkan rekor demi rekor. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman. Ini di Italia baru aja ada penghargaan untuk para pemain bola lagi ya, yaitu Gentleman Fair Play Gala. Setelah gua cari tahu, Gentleman Fair Play Gala adalah acara tahunan yang diadakan di Italia untuk merayakan sportivitas dan fair play dalam sepak bola. Acara ini memberikan penghargaan Gentleman Fair Play Serie A Award yang mengakui pemain dari Serie A Italia yang telah memberikan contoh permainan yang penuh rasa adil, rasa hormat, dan integritas di lapangan. Gala ini merupakan acara bergengsi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka dalam sepak bola dan olahraga Italia dan mencakup berbagai jenis penghargaan yang diberikan kepada pemain dan tim yang telah menunjukkan perilaku teladan dan sportivitas sepanjang musim. Nah, ini menarik ya teman-teman. Untuk edisi 2023 yang lalu, acara berlangsung di Sekolah Militer Teuli dan menghadirkan pemain terhormat seperti Giovanni Di Lorenzo dari Napoli, Lautaro Martinez dari Inter, dan Nicolo Fagioli dari Juventus. Anjir, pemain terhormat Fagioli dari Juventus. Dan juga ada Emil Audero dari Sampdoria. Aduh, itu Fagioli teman-teman menjadi tamu kehormatan dalam acara sportivitas, anjir bisa gitu. Nah, di tahun ini Inter meraih beberapa penghargaan. Secara tim, Inter meraih Tim Gentleman Award. Lalu Lautaro Martinez meraih penghargaan Gentleman Serie A. Lalu Marcus Thuram meraih penghargaan The Best Goal of the Season. Ini gol yang mana ya yang menjadi Goal of the Season? Lalu kemudian yang terakhir ada Davide Fratesi yang meraih penghargaan Giovanni Rivelazione. Ini setelah gue cari tahu, Giovanni Rivelazione kalau diartikan adalah Young Revelation. Dengan kata lain, Davide Fratesi memenangkan gelar pemain muda terbaik versi Gentleman Fair Play Gala. Mantap teman-teman. Nah, ngomong-ngomong pemain yang memberikan impact kepada tim ya, ini ada statistik juga nih yang sangat amat menarik. Ini teman-teman bisa lihat pada layar ya. Ini adalah daftar pemain yang paling banyak memberikan impact kepada permainan secara statistik. 3 nama teratas teman-teman, ada Rodri, kemudian ada Xhaka, dan ada Odegaard. Menarik ya teman-teman, ketiga pemain tersebut berposisi sebagai gelandang bertahan ya, defensive midfielder. Tetapi impactnya berbeda nih. Untuk Rodri dan Xhaka, mereka memberikan impact dalam hal distribusi bola. Lalu kemudian untuk Odegaard memberikan impact dalam hal membuat peluang. Padahal itu sama-sama defensive midfielder ya. Lalu yang kocak adalah ada nama Sergej Milinkovic-Savic. Padahal bukan main di Liga Eropa. Dia juga gelandang bertahan. Dia memberikan impact dalam hal membuat peluang. Lalu tepat di bawah SMS ada Hakan Çalhanoğlu berposisi sebagai gelandang bertahan juga. Hakan dianggap banyak memberikan kontribusi dalam hal mendistribusikan bola. Lalu kemudian pemain Inter lainnya ada Lautaro Martinez yang sebagai penyerang dia dianggap memberikan impact dalam hal finishing. Ini sejauh mata memandang gue tidak melihat ada pemain Milan dan Juventus ya. Ini sepertinya pemain Milan dan Juventus tidak memberikan impact nyata ya, impact yang signifikan ke lapangan. Impact mereka lebih kepada untuk jadi bahan olok-olok aja di sosial media. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.